Oke, saya mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini sampai dengan yang terakhir nanti semuanya praktek ya. Dan saya sambil melihat apa yang dikerjakan. Ya, kita masuk ke materi tentang operasi dasar pada aplikasi pengolah data ya. Pengolah data ini banyak macamnya ya, nanti kita pakai salah satu saja ya. Isinya mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Bahkan kayaknya sih semuanya sudah tahu materi ini ya. Kita mengenal tentang aplikasi pengolah data secara singkat dan cepat ya, kemudian memformat lembar kerja. Setelah itu kita mengenal operasi dasar dari aplikasi pengolah data ya. Biasanya disebut dengan spreadsheet ya untuk pengolah data ini. Dan versinya banyak, ada versi online, ada yang versi offline. Yang kita tahu kalau dia versi online itu ada di misalnya Google Spreadsheet ya, salah satunya. Itu bisa kita gunakan secara online. Bahkan kecenderungan saat ini itu lebih banyak dokumen itu menggunakan versi online. Jadi bisa diedit, diolah di mana-mana, tinggal connect internet, login, sudah bisa mengolah data gitu ya. Nah, untuk yang versi offline diantaranya adalah Microsoft Office Excel biasanya, kemudian ada di WPS Office namanya Spreadsheet, kalau di LibreOffice namanya Calc ya, seperti itu. Tapi intinya adalah sama saja, masih banyak lagi yang lain-lain. Ini tampilan yang sudah umum kita lihat di Excel seperti ini. Ya. Di Excel seperti ini, kemudian kalau di WPS Spreadsheet ya seperti ini. Sama aja ya, bentuknya tabel-tabel semua. Terus di LibreOffice Calc juga sama. Dan fungsi-fungsinya di dalam nanti sama. Saya lanjut ya. Ini sudah tahu semua. Nah, sekarang live demo ya. Dia memformat cell atau memformat sheet-nya. Yang pertama harus tahu dulu konsepnya ini ya, konsep baris dan kolom harus tahu. Ya, silakan dijalankan, terserah mau pakai WPS atau mau pakai Excel. Nah, di sini saya contohkan pakai Excel ya. Tapi sama saja. Di WPS juga sama ya. Oke, ketampilan depan seperti ini untuk dipilih yang blank dokumen ya. Dipilih blank dokumen. Yang pertama adalah konsepnya dulu, harus tahu yang mana baris, yang mana kolom. Sudah tahu ya? Kalau baris itu yang mana? Apa? Begini tuh apa? Ke samping. Ke samping baris ya. Diwakili dengan apa kalau di situ? Diwakili dengan angka atau huruf? Angka ya. Jadi angka. Yang ke bawah itu, yang ngurut ke bawah itu namanya baris. Ya. Yang ke bawah. Memang tahu ke samping. Ke samping kayak gitu tuh namanya disebut baris, iya tahu. Tapi yang dimaksud dengan baris itu adalah dari atas ke bawah itu baris ya. Kita nggak bicara tentang isinya, tak posisinya ya, baris dan kolom. Sebetulnya ya sudah tahu, ya, cuma nanya aja. Kemudian yang dimaksud dengan kolom, yang mana? A, B, C, D diwakili dengan huruf ya. Nah, tetapi pada saat kita menyebutkan pertemuan antara keduanya itu bukan baris dan kolom, tapi kolom dan baris. Disebut dengan sel. Pertemuannya antara baris dan kolom itu disebut dengan sel, tapi menyebutnya bukan baris dan kolom. Kolom dan baris. Kenapa? Karena kalau posisinya seperti ini, kursor saya nih ada di sel yang ini, penyebutannya bukan 1A, tapi A1.
Makanya disebut kolom dan baris. Ya, itu disebut dengan sel, sudah tahu ya. Kemudian memformat lembar kerja. Lembar kerja itu kita sebut dengan sheet. Ini di bagian bawah ada tulisannya sheet 1 ya. Nah, masing-masing lembar kerja ini bisa kita set, bisa kita format berbeda-beda. Ya, itu konsepnya dulu ya. Kemudian namanya juga bisa dirubah. Diusahakan namanya jangan ditinggalkan seperti itu aja. Diusahakan. Ya. Kita bisa rubah, tinggal diklik 2 kali aja di sini, kemudian dikasih nama. Apa namanya? Nanti sesuaikan dengan isi yang ada di dalam sheet ini. Gitu ya. Kalau nambah gimana? Kalau nambah tinggal plus saja di situ ya. Jadi sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Sama di WPS juga sama kayak gitu. Ya. Terus kalau menghapus gimana? Menghapus silakan klik kanan pada sheet-nya, kemudian dipilih delete. Nah, sudah hilang. Langsung hilang dia karena tidak ada data di dalamnya. Kalau ada data, dia akan tanya beneran dihapus apa enggak. Karena datanya juga akan hilang otomatis. Sudah, paham ya? Ini singkat aja hari ini nih, paling setengah jam. Paling. Kemudian memformat sel. Sel tadi pertemuan antara apa? Ya, kolom dan baris ya. Ini kita bicaranya tentang spreadsheet, bukan tentang reproduksi. Pertemuan antara kolom dan baris. Penyebutannya kolom dulu baru barisnya. Kalau saya taruh di sini, kolomnya adalah selnya adalah I7. Nyebutnya gitu ya, bukan 7I. Oke, seperti itu. Nah, sel ini bisa kita format. Ya, kita lihat kalau cara formatnya gimana. Terserah aja di bagian mana di sel itu, kemudian diklik kanan. Diklik kanan, ya di sini ada format sel. Nah, diklik kanan ya, kemudian pilih format sel. Di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa tab ya. Pertama tab number, ini kita mengatur nanti isinya formatnya seperti apa. Terus ada alignment. Sekalian ya, karena di sini juga ada disebutkan ini ada alignment, ada table border ya. Nah, di sini alignment ini dia posisi dari teksnya seperti apa, supaya mudah dikasih tulisan dulu ya. Misalnya oke, seperti itu. Ini kita sekalian format selnya ya. Nah, di situ kelihatan bahwa teks ini melewati 1 kolom ya, menempati sampai kedua ya. Supaya lebarnya bisa otomatis ngikutin isinya, yang paling mudah adalah kita apakan? Kita apakan supaya mudah? Supaya kolomnya lebarnya sama dengan isinya. Nah, yang paling cepat adalah dengan cara diklik 2 kali pada pembatas kolomnya. Misalnya seperti ini ya. Ini ada teks di sini, ini kalau saya klik 2 kali, dia akan ngikut yang paling panjang karakternya di situ. Nah, gitu ya. Daripada ngukur-ngukur ya gini-gini ditarik-tarik. Tapi pada posisi tertentu nanti kita memang harus menarik kolomnya ya, mengubah ukurannya secara manual. Kenapa? Misalnya lebarnya ini harus fix, harus tetap. Oke, gitu ya. Tuh yang pertama. Yang berikutnya tadi diklik kanan, klik dulu, kemudian klik kanan di selnya, lalu di format sel. Kamu nggak? Saya nggak tahu apakah sama nih tampilannya ya. Versinya mungkin beda dengan yang kalian buka itu. Saya menggunakan versi 2016. Nah, di sini ada tag alignment-nya, general ya. Kemudian ini ada banyak pilihan. Ada left, ada indent.
dan seterusnya, nanti dipilih disesuaikan. Tapi secara default seperti ini ya. Untuk horizontalnya dia general, berarti dia sebelah kiri posisinya. Kemudian kalau untuk yang vertikalnya dia ada di bagian bottom, di bawah posisinya. Kalau dilebarkan, ini saya lebarin begini, ini juga saya lebarin. Nah, dia akan ke bawah. Ya. Dan ini rasanya kurang menarik ya. Kurang estetik lah. Kalau posisinya, kalau di sebelah kirinya oke, tapi ke bawah. Harusnya yang estetik itu dia di mana? Di atas atau di tengah? Tengah. Cara ngetengahin gimana? Ctrl E. Itu kalau di Word. Ya. Di bagian atas ini sudah ada sebetulnya ada ikon untuk bantu ya. Ada ikon bantu di sini, bisa dipilih seperti ini. Ini middle align. Middle align kalau diklik dia ke tengah gitu. Beda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah ini untuk perataan tengah kanan kirinya ya. Sedangkan yang di atas ini untuk bagian secara vertikal. Nih yang di atas ini ya. Kemudian saya kembali lagi klik kanan, kemudian format cell bisa juga dirubah melalui ini. Nah, secara vertikal bisa kita pilih top misalnya. Ya, nanti di OK dia akan berubah. Seperti itu. Sama nggak tampilannya? Ya, yang dua ini horizontal dan vertikal ini diwakili tombol yang ada di sini. Ini bagian vertikalnya, ya yang saya tunjuk ini. Yang di bawahnya adalah bagian horizontal. Ini untuk bagian perataan, alignment ya. Nah, terus misalnya kolomnya sempit ya. Kolomnya sempit, kemudian teksnya harusnya tidak terpotong seperti itu. Nah, bisa diwakili dengan ini, wrap text. Atau bisa juga lewat format cell tadi. Klik kanan ya, format cell. Kemudian di sini ada wrap text. Itu sama dengan kalau diklik di atas. Seperti itu. Ya, ini enggak terlalu, jangan terlalu bingung urusan yang ini. Dapat ya, kalau saya oke seperti ini, nah dia akan memotong secara otomatis, teksnya akan dipotong sesuai dengan lebar kolomnya, sesuai dengan lebar sel tersebut ya. Oke, cara yang sama untuk lebar dari baris ya, tinggi barisnya. Kalau tadi kolomnya ya, kalau supaya dia ngikut dengan isinya itu diklik 2 kali di bagian pembatas. Kalau baris itu sama ya, ini barisnya karena rayanya itu ketutup, tinggal kita klik 2 kali di garis antara baris ya. Seperti ini diklik 2 kali, maka dia akan membuka lebarnya menyesuaikan dengan isinya. Jadi tadi bisa diwakili dengan di sini ya, di sini sama. Nah, yang ini untuk bagian top, bagian tengah, bagian bottom itu menyesuaikan di sini. Dah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bisa. Nah. Bisa nggak? Yang mana yang nggak bisa? Memotong teks bisa ya, pakai wrap text ini harus diaktifkan. Terus menggabung sel. Misalnya sel D5 digabung dengan E5. Ya, tinggal diblok seperti ini. 2 seperti ini diblok ya. Klik tarik gitu. Sudah. Kalau sudah, di sini ada pilihan merge and center. Ini banyak pilihannya. Ya, kalau kita klik yang panah bawahnya ini banyak. Ada beberapa pilihan.
Yang terpilih duluan adalah Merge and Center. Ini kalau diklik, dia akan menggabung sel, kemudian meletakkan posisinya di tengah. Nah, seperti itu. Saya balikin. Saya taruh di atas tulisan ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menggabung yang di atas ke kanan, 2 kolom ya, 2 sel. Kemudian yang bawah juga sama, 2 sel, tapi dia tidak bergabung dua-duanya. 2 ini tidak bergabung. Kalau kita buat seperti ini, ya misalnya seperti ini di merge and cell, ini akan ada yang hilang. Ya, seperti ini ya. Maka caranya gimana supaya ini bisa ke sebelah kanan, ini anggap seperti ini ya, jadinya nih. Nah, ini digabung, ini juga digabung. Ya, jadinya seperti ini, maunya ya. Tapi pada kenyataannya posisinya sekarang seperti ini, kepisah nih. Bisa nggak langsung sekaligus? Bisa ya. Caranya gimana? Caranya diblok dari sini sampai ke sini. Tapi jangan dipilih yang merge and center. Yang dipilih adalah pilih tanda panahnya, kemudian pilih merge across. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menggabung selnya itu berdasarkan kolomnya aja, barisnya tidak. Seperti itu. Itu salah satu untuk mempercepat pekerjaan. Kalau tadi satu-satu di blok, kemudian merge and cell, kemudian merge and center ya, terus blok lagi, di merge and center lagi, maka kebayang kalau misalnya ada 10 baris, 10 kali kita melakukan itu. Ya, ini cukup dengan 1 saja. Nah, yang selanjutnya adalah print preview. Nah, print preview ini perlu kita eksekusi, perlu kita coba, kita jalankan pada saat nanti kita ingin data ini dicetak ya. Kalau tidak ingin dicetak, tidak ada masalah ya. Karena Excel ini kalau dia berbeda printernya akan berbeda juga settingannya. Jadi kita perlu ngeset ulang. Ya, untuk kasus gambar kita seperti ini belum bisa kita apa-apakan, belum bisa kita lihat. Nanti ketika kita mau cetak ya, baru kita bisa uji coba ya. Kalau hanya seperti ini saja, tinggal kita print preview saja. Nanti tampilan hasil printnya seperti ini. Tapi di Excel nanti akan berbeda. Tergantung dari printer yang dipilih. Nanti boleh jadi akan ada kolom yang terpotong ya, akan ada yang hilang. Harusnya 1 halaman bisa jadi 2 halaman atau lebih. Nah, itu tergantung dari printernya nanti. Nah, kita belum praktekkan itu ya. Page setup juga nanti kita praktekkan. Ini di materi yang agak-agak akhir ya, supaya kelihatan ya pada saat mencetak. Kenapa ketika dicetak data kita ini sudah benar, dicetak kok bisa hilang kolomnya ya, karena kita harus menyesuaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, saya lanjutkan. Operasi data. Ya, operasi data di aplikasi pengolah data spreadsheet itu tidak hanya berlaku untuk angka saja, bisa juga untuk karakter atau teks ya. Pernah mengoperasikan? Kalau 1 tambah 1 sudah pernah. Tapi kalau misalnya ABC ditambah CDE sudah pernah. Nanti kita lihat ya dalam prakteknya ya. Operasinya itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Di selnya itu masukin sama dengan dulu, baru nanti perintah-perintahnya ya. Dilanjutkan dengan operan dan operator.
Ya, sekarang lebih mudah karena fungsi-fungsinya sudah disediakan banyak ya. Mau fungsi penjumlahan otomatis sudah ada. Bahkan sampai fungsi logika dan fungsi pembacaan data juga sudah ada. Ya. Operator tahu apa? Operator tuh penyedia layanan komunikasi. Operator namanya ya. Tapi berlaku nggak itu di sini? Operator komunikasi berlaku nggak di sini? Excel, terus apa lagi? Saya taunya Telkomsel aja, yang paling kuat jaringannya di mana-mana, dan paling sering mengubah peraturan seenaknya ya dia juga. Ya, tarifnya bisa berubah sendiri itu dia juga. Ya, operator yang dimaksud di sini adalah operator pengolahan data, ya. Silakan dicoba ini. Di dalam sheet 1 silakan dimasukkan seperti ini. Ini kita bikin operator untuk 4 operator yang umum ya. Tambah, kali, kurang, bagi. Nah, hasilnya nanti ditaruh di sebelah kanan. Hasilnya nanti taruh di sini. Kemudian ini dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah yang ini. Yang dioperasikan tuh yang 4 ini. 4 baris ini ya. Jadi dijumlah nanti dimasukin di sini jumlahnya berapa nih? 4 ini. Sama di sebelah sini juga berapa jumlahnya. Nanti di terakhir di sini berapa jumlahnya. Kemudian rata-ratanya taruh di sini ya, rata-rata juga di sini. Yang di rata-rata yang mana? Yang ini tadi. Sama, sampai ke sebelah sini. Terus cari nilai minimumnya dari yang ini. Minimum dari ini. Terus nilai maksimum sama ya. Terus ke bawah sini juga sama. Ini diambil dari mana? Kalau yang di kolom sini, ambilnya dari sini. Apa? Ya, di sini. Jadi kalau yang di sini ke bawah sini aja. Yang di sini dari hasil, ya. Jadi jumlahnya rata-ratanya itu diambil dari sini. Ya, dimasukkan dulu judulnya, operasi. Operasinya ya, kemudian operan 1. Gimana caranya ngedit data ini? Kalau saya mau mengubah dia R-nya depan tuh R-nya besar. Caranya gimana? Apa diketik ulang? Kebayang kalau panjang diketik ulang ya. Cukup diklik 2 kali. Kemudian di blok diganti. Atau kalau enggak bisa juga diarahkan kursornya. Kemudian ditekan F2. Nah, dia kursornya akan ke paling ujung, gitu ya. Ini tadi saya balikin lagi ya. Dua 24, 67, 45, 3. Oke, seperti ini datanya.
Sudah, kita akan operasikan ini ya. Jadi untuk tambah dulu ke sebelah kanan. Caranya kalau nambah gimana? Sama dengan. Terus apa? Sam apa sum? Sam. Bisa pakai cara seperti ini. Nah, ini ada fungsi namanya ya. Ini fungsi. Terus cara penulisannya gimana? Apakah harus huruf besar atau huruf kecil? Bebas saja ya. Yang penting benar tulisannya. Dan perlu diperhatikan ketika kita mengetik itu ada tooltips yang muncul di situ, ada rekomendasi ya. Nah, tinggal kita bisa memilih di situ. Kalau orang yang sudah ahli biasanya jarang milih karena dia sudah hafal. Tak langsung gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini kalau di sum kurung ya. Kemudian dipilih yang mana yang mau dijumlahkan. Tinggal diarahkan kursornya begini bisa. Klik tarik gitu ya. Kemudian cukup sampai di situ di enter aja. Kurung tutupnya nggak usah. Seperti itu. Apakah benar ini 91? Benar nggak? Apanya belum? Ya ketinggalan itu cara yang pertama. Cara yang kedua sama dengan dipilih kolomnya. Kalau saya lebih suka kayak gini, plus kolom berikutnya. Nggak usah pakai mouse, pakai keyboard aja lebih cepat. Sama dengan caranya yang pertama, pakai sum tadi. Tapi sum ini perhatikan kalau dia ada jeda, nanti kadang-kadang dia tidak berfungsi. Sama dengan kemudian sum lalu dipilih yang mana. Milihnya pakai ini aja. Ini di delete dulu kosong ya. Sama dengan sum, kemudian dalam kurung buka gitu ya. Kemudian kursornya langsung dipindah pakai keyboard aja ke sini. Kalau buat ngeblok itu tekan tombol shift. Tekan tombol shift kemudian geser panahnya. Ya, seperti ini digeser panahnya. Sudah keblok tuh yang dua diminta ya, dari B2 sampai dengan C2. Tinggal di enter saja. Sudah. Betul hasilnya 91. Saya percaya aja. Pinteran dia daripada saya. Ya, sekarang dikali gimana? Sama dengan apa? Sama dengan pilih operannya yang mau dikalikan yang mana. Kolom 1, operan 1 ya. Pilih. Kemudian ditekan. Kali itu apa? Bahasa kita bintang. Tanda asterik ya. Yang kedua, pengalinya tinggal dipilih lagi, diklik aja di sini kursornya, sudah kan muncul sudah rumusnya begitu ya. Kalau sudah di enter aja. Ini beda nih, yang atas pakai sum, yang bawahnya langsung. Maka kalau dua seperti ini aja, saya lebih suka dengan cara seperti ini kalau tambah itu. Kolom 1 ditambah, kolom berikutnya di enter, udah kayak gitu. Dari sisi apa namanya? Dari sisi jumlah karakter yang diketik juga khusus untuk dua ini ya, itu lebih singkat. Nah, benarkah itu 135? Percaya aja saya. Lanjut ya. Kurang. Hitung dulu manual. 345 itu dikurang 23 hasilnya berapa? 322. Bisa pakai fungsi, bisa nggak? Nggak bisa. Ada sebelumnya fungsinya ya. Cuman lebih enaknya itu
yang ini sama dengan, kemudian pilih kolom pertama yang akan dikurangi, kemudian dikasih tanda minus, lalu dipilih yang pengurangnya yang mana, klik. Nah, seperti itu. Jadi yang dikurangnya adalah B4-nya dikurangi dengan C4. Kalau sudah di enter aja. Oh, bener ya, 322 ya. 100 dibagi 8 berapa? 12,5. Ini nanti akan ada perbedaan masing-masing komputer. Ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan, terus yang mau dibagi dulu yang mana? Selnya adalah B5. Dibagi menggunakan tanda garis miring, tanda slash, penyebutannya gitu slash ya. Selnya sel berapa? Pembaginya C5. Klik seperti itu, di enter. Punya saya bukan 12,5 tapi 12,5. Ada yang koma? Ada. Itu tergantung settingan di komputernya. Yaitu tidak ada masalah. Yang penting, yang perlu dipahami adalah pada saat mengetik angka koma, biasanya kalau keyboard yang besar ya, itu ada khusus untuk number, itu ada tanda titik. Pada saat menekan titik yang itu, yang di keyboard besar itu, ya, pada saat ditekan titiknya, dia menghasilkan koma. Tapi berbeda kalau mengetiknya melalui tanda titik yang ada di keyboard yang sebelah kirinya, yang di bawah huruf-huruf. Ini berbeda ya. Nanti untuk rumus ini juga akan ada perbedaan antara koma dengan titik koma. Itu ya, nanti tergantung dari komputernya. Kalau ngikutin punya saya, sedangkan di punya kalian itu berbeda, pasti akan terjadi error. Jadi lihat nanti tooltips yang dimunculkan apa. Oke, sekarang jumlahnya. Menjumlahkan yang di atas. Ini tadi sama, menambah ya. Karena banyak. Kalau banyak pakai sum. Jumlahkan yang di atas sama dengan di sini dijumlah. Kita menggunakan sum saja. Ada sebetulnya menu di atas tapi saya jarang pakai ya. Saya lebih suka lihat coding seperti ini. Sum sama dengan di blok aja nih atasnya. Nah, sekian itu di blok. Sudah di blok, di enter. Benarkah hasilnya 514? Lihat belakangnya aja ya. Ini 5 sama 4. 4 belakangnya udah. Ke sebelahnya. Ini sama nih, dijumlahkan juga hasilnya taruh di sini. Kemudian di sini hasil. Karena rumusnya sudah ada di atas, yang di sini ya. Dan yang dijumlahkan ini sama, hanya bergeser kolomnya aja, kita tinggal tarik seperti ini. Yang di kolom ini ya. Ini ditaruh kursor seperti ini supaya jadi tanda plus kursornya, kemudian ditarik. Segini dilepas. Benar nggak itu jumlahnya? Iya, punya saya 560,5. Iya. Iya, kalau begini ya. Karena dia ditutup, lebarnya kurang, ya, maka secara otomatis dia dibulatkan. Maka ini perlu digeser. Kalau saya geser, dia akan muncul angka aslinya. Nah, itu penting nanti ketika ada proses perhitungan ya. Ternyata ada yang berbeda. Nah, coba dilihat dulu, jangan-jangan lebarnya. Atau bisa juga dari sisi penampil angka 0 di belakang ini. Ya. Ini di menu di atas ini ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Langsung dijawab ya. Rata-rata menggunakan fungsi yang namanya average. Ya, saya nggak bahas yang detail-detail. Misalnya ada sum tuh, ada sum if. Dijumlahkan kalau, katanya begitu. Ada syarat-syaratnya. Nah, saya nggak bahas yang itu. Nanti aja ya. Rata-rata menggunakan average. Cara manual untuk merata-rata yang di atas, yang ini ya.
Kasih warna dulu backgroundnya 4 ini. Nih yang 4. Di blok seperti itu ya. Kemudian dikasih warna kuning misalnya gini. Nah, nanti yang dioperasikan yang 4 ini. Oke, rata-rata cara yang ribet ya adalah seperti ini. Di sum, kemudian dipilih di blok kolomnya seperti ini, ditutup, lalu dibagi 4. Enter, hasilnya 12,85. 128,5. Hasilnya begitu ya. Itu pakai cara seperti ini rumusnya, sama dengan sum dulu, jumlahin dulu semua baru dibagi 4. Kenapa bagi 4? Karena datanya ada 4. Oke. Ada cara yang lebih cepat menggunakan fungsi namanya average. Sama dengan ketik average. Nih, average. Klik 2 kali seperti itu ya. Atau diketik langsung bisa. Kemudian di blok aja. Nih, di blok seperti ini. Jadi average dari kolom mana? B2 sampai B5. Kalau sudah di enter aja. Hasilnya sama dengan proses hitungan yang rumit tadi. Sudah ya? Average. Di blok bagian yang akan dihitung rata-ratanya. Benarkah 128,5? Benar aja, yakin aja lah kalau saya. Ada yang beda hasilnya? Average saja ya, rumusnya ini average, bukan average A, average E, bukan. Average saja, rata-rata. Ke sebelahnya tinggal ditarik saja. Jadi taruh dulu di sini yang sudah ada rumusnya. Kemudian taruh di ujung kanan bawah tanda titik ya. Seperti ini sampai kursornya jadi tanda plus, lalu diklik ke kanan ditarik. Maka rumusnya akan dikopi ke sebelah kanan ini sama. Jadinya C2 sampai C5. Ini juga D2 sampai D5 otomatis. Sama hasilnya. Sekarang minimum. Maksudnya apa? Mencari nilai terendah dari rank. Ya, sama dengan ketik min, kurung buka ya, terus di blok nih. Min, kurung buka, di blok yang dioperasikan mana 4 baris itu, kemudian di enter aja. Benar nggak nilai terendahnya 24? Benar terus pokoknya. Ya. Kalau sudah ditarik lagi ke kanan. Maksimum. Maksimum sama dengan max, pakai X ya, kurung buka, di blok lagi. Sudah di enter. Nah, 345 paling tinggi, kemudian di sebelahnya ini 67, sebelahnya lagi 322.
Lanjut ya. Oke, sekarang di format ya. Tabel ini di format, dikasih garis. Karena kalau seperti ini aja, kalau kita coba print preview, gak ada garisnya. Perlu digaris ya. Garisnya caranya gimana? Di blok aja semua yang mau digaris. Sudah? Di blok ya, seperti ini. Kemudian ada cara cepatnya harusnya. Kemudian dipilih di bagian sini, kelihatan nggak? Ini ada, ini nih, ada kotak-kotak, ada ya. Nah, silakan dipilih yang all borders supaya dia dikotakin semua. Nah, kelihatan udah garisnya. Nah, sekarang dibikin tengah semuanya. Tengah secara vertikal, tengah secara horizontal. Di bagian atas ini ada ini, lihat. Ada ya. Ini untuk bagian horizontal. Kasih tengah gitu. Yang atasnya juga sama, diklik juga middle align. Ini nanti fungsinya kalau dibesarin. Kalau misalnya ini dibesarin gini, dia posisi tetap di tengah. Ini yang atas ini. Oke ya. Ngasih warna bisa ya. Tinggal di blok. Misalnya begini, dikasih beda warna. Di sini ada gambar kaleng cat. Tinggal dikasih warnanya. Dah, beres. Sudah ya? Oke, ini sheetnya dikasih nama di bawah nih. Kan baru sheet 1 itu. Misalnya gini, operator angka, operasi angka. Operasi angka, salah ketik. Karena yang kita operasikan adalah angka. Sudah? Beres. Salah, klik 2 kali di namanya. Ubah lagi. Sudah ya? Saya lanjutkan. Ini operasi angka. Banyak lagi operasi angka ini. Misalnya apa? Misalnya mencari jika dia sama atau menghitung jumlah kalau dia ada syarat tertentu. Misalnya ada data mahasiswa ya. Data mahasiswa ini ada jenis kelaminnya beda-beda, laki-laki sama perempuan. Pengen menjumlahkan hanya untuk
yang jenis kelaminnya laki-laki saja atau yang perempuan saja. Nah, itu bisa ya, tapi kita belum bahas di sini. Ya, itu berkaitan dengan angka. Saya lanjutkan. Nggak ada pertanyaan ya? Gampang kan? Gampang. Yang kedua, operasi string. Silakan dibuat dulu sheet kedua. Sini ya, tambah sheetnya. Langsung kasih nama operasi string. String atau karakter atau kalimat ya. Sudah? Operasi string. Silakan dibuat seperti ini. Nah, perhatikan saya memasukkan kolom dan barisnya. Perhatikan. Ya, saya memasukkan kolom dan baris. Ada yang digabung. Nih contoh. Nomor ini digabung, gabungnya secara vertikal. Jadi yang digabung baris. Sedangkan ini nama dipisah. Ini yang digabung adalah kolomnya. Kolom B1 sampai dengan D1. Ya, silakan disesuaikan, dibuat seperti ini. Waktunya 10 detik pasti nggak selesai. Saya juga nggak bakal selesai 10 detik mah. Berapa lama? 1 minggu. Berarti kita nambah beberapa pertemuan. Harus habis hari ini, pokoknya sampai sore. Saya siang ini nggak masuk di sana. Jadi kalau selesainya kalian jam 5 kita selesai. Silakan dikerjain cepat. Saya kasih waktu. Nungguin ya. Ntar, ini jam berapa nih? Jam 2:05. Oke. Karena akan ada penjelasan lagi, kita buat misi ya. Silakan dibuat, waktunya 5 menit paling lama. Ayo. 5 menit dari tadi. Buat formatnya seperti ini ya. Sabar. Ini paling cerewet ini di kelas. Oke, seperti itu. Dah, punya saya langsung jadi. Ini mengoperasikan string. Di situ ada nanti nama depan ditambah nama tengah. Ya, ini ada kolom sini ya. Di depan tengah ada kolom satu kecil di sini.
1 menit lagi. Namanya itu bebas saja, yang penting ada 2, ada 3 gitu loh. Mana kolomnya sudah?
Oke, dilihat caranya ya. Dilihat caranya, saya lanjutkan aja. Ini menambahkan string ya. Menambahkan ini nanti hasilnya bukan angka, tapi yang dimaksud dengan menambahkan, mengoperasikan itu adalah menggabung. Jadi kita ikuti perintahnya di sini, nama depan ditambah dengan tengah. Caranya gimana? Nanti sama untuk tengah, belakang, atau depan belakang itu sama caranya. Pertama dengan sama dengan ya. Lalu dipilih karena di sini perintahnya depan, pilih dulu depan. Kolom depan ya. Selanjutnya dikasih spasi, terus tanda ini ampersand, tanda dan, terus spasi lagi, terus di sini tengah ya, karena dia tengah katanya di sini tetap kita klik tengah, walaupun tidak ada isinya, karena yang kita pakai adalah rumusnya. Oke, seperti itu. Jadi B3 dan C3. Saya enter dulu ya. Hasilnya seperti itu. Ini tahu nggak nama-nama apa ini? Pernah mendengar nama-nama seperti ini? Nawang Wulan. Kerajaan-kerajaan. Ini saya ambil dari nama-nama jin. Nama-nama jin di Pulau Jawa. Oke, jadi rumusnya gimana? Rumusnya sekali lagi saya ulang, di Nawang ini ya, saya hapus ya, sama dengan, terus diklik aja langsung kolom yang mau di mana, yang mau digabungkan ya. Yang pertama yaitu di B3, kemudian ditambahkan dengan tanda dan. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian tengah, walaupun kosong tengahnya tetap dimasukkan seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ditarik ke bawah. Hasilnya seperti itu. Nah, di sini ada yang aneh kelihatannya. Apa? Ada yang aneh ya? Di mana letak keanehannya? Yang tidak sesuai. Apa? Spasi. Yaitu ada penggabungan antara huruf terakhir dari nama depan dengan huruf awal dari nama tengah. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus rubah nih, ya. Dari rumus yang di atas, ini harus dirubah. Kelihatan rumusnya ini kelihatan nggak dari belakang nih? Nih. Di sini aja ya. Oke, caranya gimana supaya ada spasinya? Sama dengan kolom B3, terus tanda ampersand, spasi, tanda double quote, tanda petik 2, terus dikasih spasi di tengahnya, tanda double quote lagi, spasi lagi, tanda ampersand lagi, baru diikuti dengan nama tengah. Di blok nama tengah. Jadi ada seperti itu. Ini ya, tanda dan, tanda petik 2, terus ada spasi, tanda petik 2 lagi, tanda ampersand, tanda dan, lalu kolom yang terakhir, kolom tengah. Kalau sudah di enter. Kalau yang nama tengahnya nggak ada, nggak kelihatan nampak di situ ya. Tapi kalau kita turunin kayak gini, baru kelihatan. Nah, ini ada terpisah, ini terpisah, ini terpisah. Dapat ya? Sudah. Ini enggak saya habiskan nih, karena saya punya materi satu lagi. Ya, jadi yang bagian belakang, tengah belakang, depan belakang silakan diselesaikan sendiri. Saya mau ke sini dulu sebelum saya jalan-jalan. Sini ya. Ada kolom kotak di sini. Yang saya maksudkan adalah untuk menghitung jumlah karakternya. Dari mana? Dari kolom yang sebelah sini. Rumusnya adalah sama dengan
kemudian len. Len, kurung buka, dipilih yang sebelah sini. Sudah di enter. Benar nggak 7 karakter? Nawang. Nawang itu 7, bener gak? Nawang 7 karakter, bener gak? Tinggalan nih, sama dengan len, kurung buka, pilih yang mau dihitung jumlah karakternya, yaitu yang sebelah sini, klik, sudah enter, dapat angkanya. Nawang bener 7 nggak? Nawang ayonya ya, turun ke bawah sini. Angkanya berapa di situ? Punya saya kenapa 7? Dapat nggak? Ini tadi sudah belum bawahnya? Ya, belum. Lihat rumus yang di atas. Ini tadi loh. Ini nggak bisa dibesarin atasnya ini. Ya segitu aja. Kenapa 7? Karena punya saya ada tambahan 1 spasi. Tadi di rumus yang ini ya, ulang lagi rumusnya. Sama dengan sel yang pertama, kemudian tanda dan, terus tanda petik, spasi, tanda petik, tanda dan, lalu yang tengah. Nah, nawang itu hanya 6 karakter, tapi ada spasi 1 nih. Untuk pemisah antara nama depan dan nama tengah kalau dia ada. Kalau tidak ada, tetap akan ditambahkan spasi. Saya enter seperti itu. Udah ke bawahnya, beres. Beres ya? Beraja ini berapa? Ini beraja ini berapa karakter? 5, 6 karena ada spasi di punya saya ini. Nah, caranya sama untuk yang tengah dan belakang. Tengah dan belakang sama, tapi nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik gitu ya. Ya, karena nanti akan berbeda kolomnya. Sama dengan tengah dan tanda petik, spasi, tanda petik, dan pilih kolom belakang, enter. Berikutnya sama len. Kemudian untuk kolom G3, enter ya. Lanjut lagi untuk nama depan dan belakang. Depan dan panjangnya sama len.
jangan diketik semua, jangan. Ya, jadi kalau Excel itu, kalau dia ke bawah itu sama caranya, nggak usah diketik ulang rumusnya. Cukup ditarik aja ke bawah. Bikin dulu satu, jadi cara penyelesaian untuk ini tadi, sebetulnya cukup selesaikan yang di sini. Ini diambil dulu nama depan tengah, terus hitung jumlahnya, ini nama tengah nama belakang, jumlahnya dihitung, depan belakang dihitung jumlahnya, nanti diblok aja gini. Habis itu ditarik di ujung sini ke bawah sini, maka langsung jadi semuanya. Nah, seperti itu kalau Excel ya. Itulah salah satu fungsi dari Excel. Sudah ya? Sudah. Sampai habis materinya. Nanti kalau mau ngulang, silakan dilihat lagi videonya. Itu aja. Atau cari buku tutorial juga banyak.
Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang ketiga, latihan terakhir. Silakan dibuat satu saja, satu baris saja. Yang kita mau praktekkan satu baris. Ini adalah operasi untuk mengambil beberapa string saja. Ya, jadi dipisah. Ini adalah contoh format NIM di kami ya. Kalau di kalian ini saya nggak tahu NIM ini ada artinya apa enggak? Bisa dijelaskan apa artinya? Angka-angka ini. Tiga digit terakhir itu nomor urut. Ya, terus yang lainnya kode apa? Kode negara plus 62. Ya, di sini ada 111407622. Semuanya sama ini. Itu kode apa? Tahu nggak? Oke, nggak tahu ya. Oke, ini saya tunjukkan. Ya, kalau di kami ada seperti ini. Ini salah satu NIM ya. Salah 5, bukan salah satu. Salah 5 NIM yang saya ngarang belakangnya. Ya. Seperti ini. Ini ada 4 buah segmen dari NIM itu. Kalau dia C depannya berarti dia S1. Itu udah ketahuan. Dari NIM itu kami sudah bisa lihat dia S1. Kalau dia kodenya E itu D3. Kalau dia G itu dia D1. Udah ketahuan. Kemudian ada 2 digit setelah karakter itu, 2 digit ya yang warna ini. 2 digit ini adalah tahun angkatannya. Jadi kalau 22 berarti angkatan 2022. Itu udah ketahuan. Ya. Dari situ juga kami tahu dia sekarang semester berapa. Jadi kalau yang di sisi akademik ya, yang bagian akademik itu udah tahu. Mahasiswa itu nyebutkan NIM. Udah ketahuan. Oh, ini angkatan sekian, semester sekian dia. Terus ada 5 digit setelah itu, ini 5 digit yang warna biru. Ini menunjukkan prodinya. Jadi ketika dia sebut sudah ketahuan juga prodinya apa. Itu. Angkatan, prodi, sama jenjangnya dia. Udah ketahuan. Terus yang 3 digit terakhir itu adalah nomor urut. Nah, yang kalian ini yang 11 gitu tuh apa itu? Pernah dicari tahu? Ini daftar hadirin sambil diisi. Nggak mau ya, nggak usah. Kalau di kami penting, supaya kami tahu, ini anak semester berapa, ada tahu langsung. Ini prodinya nih, prodi apa, udah langsung kelihatan. Ya, oke. Ini adalah operasi string untuk mengambil beberapa karakter dari teks. Ya, ada 3 cara mengambil string, mengambil string dari teks ya, yaitu dengan cara pertama fungsi left. Yang kedua, fungsi mid dan right. Ya, yang pertama untuk jenjang. Ini kode jenjang huruf ini ya. Maka cara terbaik adalah dengan menggunakan fungsi left. Kalau fungsi right bisa nggak? Masa? Analisis ya. Dari sebelah kiri itu yang paling efektif codingnya adalah menggunakan fungsi left. Caranya sama dengan left kurung buka ya. Kemudian dipilih teks yang mau diambil karakternya, klik seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan. Di laptop saya ini pemisahnya adalah koma. Di komputer kalian itu boleh jadi titik koma. Nah, yang diikuti adalah yang di sini nih, yang dimunculkan yang kuning. Jangan ngikutin punya saya, pasti error kalau dia nggak sama. Ya, itu settingannya tergantung dari komputernya. Kalau sudah seperti itu, left ya, kemudian teks yang mau dibaca yang mana, terus
number of karakternya berapa? Berapa digit mau ngambil? 1. Kan C-nya doang. Sudah nyaring salah lagi. Biasa ya, kalau mahasiswa biasa. Warnanya hampir sama memang. Kalau di sini beda. Hati-hati ya, nanti sambil periksa mata, jangan-jangan buta warna. Ini warna apa? Yes. Oke, 1 ya. Sudah dapat 1 karakter. Yang ke bawahnya ini boleh langsung tinggal ditarik aja, jadi nggak usah bikin rumus lagi, tinggal tarik aja seperti ini ya, sampai kursornya tanda plus hitam, ditarik ke bawah. Atau bisa juga selesaikan dulu ke sebelah kanannya, nanti tinggal diblok semua, tarik ke bawah sama. Kalau tadi kan ke satu satu kolom ke bawah kita tarik, sekarang ke kanan dulu. Angkatannya ada 22, 19, 20, 17, 21. Ini menggunakan fungsi yang namanya mid ya, sama dengan kemudian mid. Kurung buka, pilih teksnya, kemudian koma ya. Nah, ada start numbernya dari yang keberapa? Yang kedua, koma, terus berapa digit? 2 digit juga. Number of karakternya 2. Kalau sudah di enter aja, tanda kurung tutupnya biarin aja. Dah, dapat 22. Lanjut ya, ke sebelahnya. Ini sama nih, angkatan sama program studi ini sama, menggunakan mid. Pilih teksnya yang mana yang mau dibaca, sudah, koma, atau titik koma ya. Kemudian dari berapa digit? Digit ke karakter keempat, sebanyak berapa? Jangan berantem ya. Benar sama salah di sini nggak ada jadi beras juga, ya. Tapi jadi ilmu aja. Sudah ya, 5 digit. Jadi kami bisa tahu tuh 55201 itu prodinya adalah teknik informatika. Nanti akan dibahas sambungannya ini filenya di pertemuan selanjutnya. Kalau dia dapat 55201, maka ditampilkannya bukan 55201 tapi namanya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nomor urutnya. Nomor urut karena dia dari ujung kanan, bisa kita gunakan perintah yang namanya write. Ya, write, kemudian kurung buka, pilih teksnya, koma, ya, lalu number of karakternya, berapa karakter yang diambil dari kanan. Tiga. Sudah, kalau sudah seperti ini diblok saja, kemudian ditarik ke bawah di ujungnya. Nah, ini sudah dapat semua. Gimana? Nomor urut ini. Perintahnya sama dengan kemudian write kanan, write. Write kurung buka, teksnya mana? Yang ini, ya kan? Selnya yang mana yang mau dibaca? Ini. Kalau sudah, kasih koma atau titik koma. Kalau sudah, berapa digit mau diambil? Kalau di sini ketentuannya adalah 3 digit, tinggal masukin angka 3. Enter. Dah, dapat angkanya. Ya, nanti sambil dilihat lagi, dan ini akan dipakai lagi. Filenya disimpan.
Yang nggak punya, minta sama mereka yang punya, kalau mereka mau ngasih. Kalau nggak, praktekin lewat videonya. Karena ini nanti akan ada sambungannya. Ya, pembahasan materi selanjutnya. Oke, sudah ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nih. Yang mana? Yang ada jawabannya. Yang penting itu kan rumusnya. Dengan aplikasi ini bisa sebetulnya, tapi kita nggak akan masuk ke situ kelamaan. Ya, bisa bikin aplikasi. Kalau nanti bikin PBM sendiri atau ikut PBM siapa, nanti bikinkan aplikasi. Kalau ada orang yang datang itu didaftarkan. Pakai aplikasi seperti ini bisa. Ya. Oke, sudah ya. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Ya ada, lewat jamnya. Ya, sama. Cuman saya no comment, terekam soalnya. Ya, baik. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.